Atika dan Kamisha. Ya, gimana kabar kalian semua? Luar biasa, yes! Atika seneng banget nih ketemu kalian lagi, adik-adik di rumah dan yang lagi di gereja dan yang online. Mari yuk kita siapin hati kita, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Sebelum itu, Katika bantu dalam doa untuk memulainya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami senang banget Tuhan boleh berkumpul kembali untuk senang-senang buat memuji Tuhan, buat menyembah Tuhan hari ini. Kami siapin hati kami Tuhan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Yuk kita tutup mata kita mau menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna.
kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu mendampingi hari-hari kami Tuhan. Pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati hati kami untuk kami mengerti maksud dan tujuannya Tuhan untuk kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Hai, selamat pagi adik-adik. Ini dengan Kak Magda. Cerita hari ini berjudul Nyanyian Tengah Malam. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dikatakan, sekitar tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Pesan hari ini adalah, saya menyembah Tuhan ketika saya memuji Dia apapun yang terjadi. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah dipersalahkan atas sesuatu yang tidak kalian lakukan? Paulus dan Silas dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara karena orang memfitnah mereka. Namun mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Suara hamba perempuan itu terdengar saat dia mengikuti Paulus dan Silas di jalan. Dia telah mengikuti mereka selama berhari-hari dan berteriak berulang-ulang. Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Tiba-tiba Paulus berbalik dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga keluarlah roh jahat itu dan meninggalkan perempuan itu. Tuan-tuan perempuan itu menyaksikan dengan takjub. Tetapi keheranan mereka berubah menjadi kemarahan ketika menyadari apa yang telah dilakukan Paulus. Hamba perempuan itu mempunyai roh tenung, dan dengan tenungan-tenungannya, ia membuat tuan-tuannya menjadi kaya. Tetapi sekarang roh jahat itu telah meninggalkannya. Sekarang dia tidak akan bisa menenung lagi. Dia tidak akan mendapatkan uang lagi untuk tuan-tuannya. Sebab itu, tuan-tuannya menangkap Paulus dan Silas. Mereka menyeretnya ke depan pasar dan membawanya ke hadapan hakim setempat. Mereka menuduh Paulus dan Silas dengan mengatakan, orang-orang ini adalah orang Yahudi. Mereka menimbulkan masalah dan mendorong orang untuk menentang adat istiadat orang Romawi. Kemudian orang banyak berkerumun dan menentang mereka. Segera hakim memerintahkan agar Paulus dan Silas dipukuli dan dijebloskan ke penjara. Kepala penjara membawa mereka ke ruang bawah tanah yang paling dalam dan mereka membelenggu kaki mereka. Segera hakim memerintahkan agar Paulus dan Silas dipukuli dan dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara membawa mereka ke ruang bawah tanah yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan dan mengunci pintu, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka kedinginan karena dalam sel itu lembab. Punggung mereka berdarah dan sakit. Pasungan itu begitu kuat membelenggu pergelangan kaki mereka sehingga tidak dapat bergerak. Saat mereka duduk di sel yang gelap, Paulus dan Silas mulai berdoa dan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Semakin banyak mereka memuji Tuhan, semakin nyaman perasaan mereka, sehingga mereka lupa tentang punggung dan pergelangan kakinya yang sakit. Mereka menyembah Tuhan karena Tuhan ada dan menjaga mereka dan memelihara mereka tetap hidup. Tahanan lain yang di dalam penjara itu mendengarkan mereka dan merasa keheranan. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menyanyi, memuji Tuhan setelah dipukuli dan merasa kesakitan dengan hebat? Sekitar tengah malam, gempa bumi,
mulai mengguncang penjara. Rantai tahanan terputus. Pintu sel terbuka. Mereka bisa saja keluar dari penjara. Ketika kepala penjara terbangun dari tidurnya, dia melihat pintu penjara yang terbuka dan menyangka bahwa semua tahanan telah melarikan diri. Dia segera menghunus pedangnya untuk bunuh diri karena dia tahu bahwa dia akan dihukum mati. Tetapi Paulus berseru memanggil kepala penjara itu. "Stop! Berhenti! Kami semua masih di sini." Kepala penjara itu meminta lampu dan bergegas masuk ke dalam sel mereka. Kemudian kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dia telah mendengar Paulus dan Silas menyanyi dan menyembah Tuhan ketika di sel. Kepala penjara itu mencuci luka dan memar mereka dan meminta mereka untuk menceritakan lebih banyak lagi tentang Tuhan yang mereka sembah. Paulus dan Silas menceritakan kisah Yesus yang luar biasa. Mereka menceritakan bagaimana Allah telah mengutus anaknya untuk mati bagi dosa-dosa mereka. Kepala penjara itu dan keluarganya mendengarkan dengan seksama. Dan mereka memutuskan bahwa mereka ingin mengikut Yesus. Segera mereka bergabung dengan Paulus dan Silas dalam menyembah Tuhan. Kemudian mereka dibaptis. Keesokan paginya Paulus dan Silas dibebaskan karena hakim telah mengetahui bahwa mereka adalah warga negara Romawi. Dia tahu bahwa hukum mengatakan kalau warga negara Romawi tidak bisa dipenjara tanpa pengadilan. Jadi dia minta maaf kepada Paulus dan Silas. Ketika Paulus dan Silas meninggalkan kota, mereka menyembah Tuhan karena Tuhan telah memberi kesempatan kepada mereka untuk bersaksi kepada kepala penjara dan keluarganya. Mereka terus memuji Tuhan saat mereka melakukan perjalanan untuk bersaksi kepada orang lain tentang Yesus. Kita pun bisa seperti mereka, seperti Paulus dan Silas. Tidak peduli di mana kita berada atau apa yang telah terjadi, kita bisa selalu memuji Tuhan. Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu kembali dengan Kak Magda. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa ya. Tuhan Yesus sudah memelihara kita semua untuk kemuliaan namanya sendiri. Adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang sudah kalian tonton? Sudah kalian dengar? Siapa yang menjadi tokoh kita hari ini? Paulus dan Silas. Ya, tokoh kita hari ini adalah Paulus dan Silas. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas dalam cerita itu? Ya, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan. Tetapi mereka berdua karena apa? Memberitakan kebenaran sehingga ada yang tidak suka gitu ya. Jadi waktu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan, dia diikuti oleh siapa adik-adik? Dia diikuti oleh hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Ya, hamba perempuan itu selalu ngintil sama Paulus dan Silas waktu memberitakan firman Tuhan. Apa yang dia bilang? Yang dia bilang sih kedengarannya baik ya. Apa yang dia bilang? Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Inilah hamba Allah yang maha tinggi, katanya ya. Itu memang benar. Paulus dan Silas memang hamba Tuhan. Dia memberitakan Injil tentang Yesus. Tetapi itu yang ngomong sebetulnya adalah iblis, roh jahat yang ada di dalam diri si hamba perempuan itu. Gitu. Ya. Nah, kemudian karena Paulus tahu bahwa ada roh jahat di dalam hamba perempuan itu, dia langsung berbalik, langsung menghardik itu roh yang ada di dalamnya. Engkau iblis, keluar dari perempuan ini. Nah, ya, Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa dia juga kita, adik-adik, kakak, punya kuasa untuk mengusir roh jahat.
Sudah pernah belum mempraktekkan itu, mengusir roh jahat? Ya, kalau ada yang jahat-jahat, usir dalam nama Yesus, roh jahat dan segala perkataannya pergi. Pasti roh jahat tunduk sama kita anak-anak Tuhan. Nah, Paulus berbalik lalu menghardik roh jahat itu keluar dari perempuan itu. Lalu ada yang nggak suka adik-adik. Kenapa? Siapa yang nggak suka? Nah, ini si hamba perempuan ini kan punya roh tenung. Nah, dengan tenungan-tenungannya mungkin kalau di sini itu apa ya, semacam santet, pelet dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan roh jahat itu si hamba perempuan ini dia bisa membuat kaya tuan-tuannya, dia bisa membuat kaya majikan-majikannya. Nah, berarti ya siapa yang tidak suka? Majikan-majikan si hamba perempuan ini. Karena sesudah roh jahat itu diusir keluar dari perempuan ini, maka si hamba perempuan ini sudah tidak bisa menenung lagi. Dia sudah tidak bisa mendatangkan kekayaan buat majikan-majikannya lagi. Sehingga majikan-majikannya itu marah sama Paulus dan Silas. Lalu apa yang dilakukan? Mereka memfitnah Paulus dan Silas. Apa fitnahannya? Ya, katanya ini mereka orang Yahudi. Mereka membawa hal-hal baru yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita sebagai orang Roma. Begitu fitnahan mereka. Lalu orang-orang pada percaya deh sama mereka, majikan-majikannya si perempuan penenung ini. Ya, mereka pada percaya, ya adik-adik, Paulus dan Silas ditangkap karena fitnahan mereka, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ya, lalu bukan hanya dikurung doang adik-adik. Paulus dan Silas ini dua-duanya kakinya dipasung. Tahu kan pasungan? Adik-adik tahu nggak pasungan? Pasungan itu balok yang gede, panjang, kemudian dilubangin selebar ini kaki, pergelangan kaki gitu. Jadi yang dimasukin ke lubang itu, jadi balok ini dibelah jadi dua, dilubangin tuh. Ada dua untuk kaki kiri dan kaki kanan. Lalu dibuka, kaki dimasukin, baru ini ditutup lagi, terus digembok, ya dikunci gitu. Jadi nggak bisa keluar. Nah, apa yang dilakukan terhadap Paulus dan Silas itu begitu adik-adik. Kakinya, pergelangan kakinya itu dipasung, ya dipasung. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa bergerak gitu. Nah, pasti pergelangan kakinya pasti lecet-lecet, pasti berdarah ya adik-adik, pasti sakit. Nah, itu karena akibat dari fitnahan orang-orang majikan-majikannya si roh perempuan yang tukang tenung ini adik-adik. Tetapi, nah Allah kita, Allah yang hebat ya adik-adik. Allah yang disembah oleh Paulus dan Silas, Allah yang kita sembah, yang adik-adik sembah, yang kakak sembah, Allah yang hebat. Dia penuh kuasa, dia dapat melakukan mujizat-mujizat, perkara-perkara besar dia dapat lakukan. Nah, ketika Paulus dan Silas dipasung di dalam penjara, meskipun tidak dapat bergerak, meskipun kakinya lecet-lecet, berdarah, tapi mereka tidak terus bersedih, terus tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa mereka lakukan, dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan pada tengah malam. Sesuai dengan judul cerita hari ini. Apa judul cerita hari ini adik-adik? Nyanyian tengah malam. Ya, nyanyian tengah malam. Pujian tengah malam. Pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas kepada Allah. Nah, mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi, mereka memuliakan nama Tuhan, sampai teman-teman yang sama-sama di sel itu mendengar. Sampai sipir-sipir kepala penjara mendengar. Mereka tidak merasa terganggu adik-adik, tapi mereka bahkan menikmati puji-pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Nah, kalau yang memperhatikan videonya pasti tahu. Apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, terjadi gempa. Gempa lokal ya adik-adik, gempa yang terjadi hanya di sekitar penjara itu. Tapi gempa itu begitu dahsyatnya karena memang Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang melakukan, Tuhan yang menyuruh gempa itu sampai pasungan itu terlepas.
kunci gembok pasungan itu terlepas sehingga Paulus dan Silas bisa keluar kakinya. Lalu pintu-pintu sel itu terbuka dengan sendirinya karena kuasa Allah, karena gempa itu pintu-pintu sel itu terbuka semua. Sebetulnya para tahanan itu bisa saja melepaskan diri, tetapi mereka tidak melepaskan diri, mereka tidak lari keluar dari sel itu. Mereka tetap diam di tempat. Tapi yang terjadi, yang dialami oleh kepala penjara berbeda adik-adik. Begitu terjadi gempa, lalu pintu-pintu sel terbuka, kepala penjara ini ketakutan setengah mati. Apa yang dia takutkan? Aduh, mati aku pasti dihukum mati. Itu sebabnya daripada saya dihukum mati, lebih baik aku bunuh diri, pikirnya. Lalu dia menghunus pedangnya, dia hendak membunuh dirinya. Tetapi dalam kegelapan itu Paulus melihat si kepala penjara ini mau bunuh diri. Lalu dia berteriak, "Tahan, jangan lakukan itu. Kami semua masih ada di sini." Gitu adik-adik. Begitu kepala penjara ini mendengar teriakan Paulus, aduh, dia tenang adik-adik. Dia tidak jadi bunuh diri, dia tidak jadi mati. Lalu dia datangi selnya Paulus. Lalu dia berterima kasih sama Paulus. Nah, saat itulah Paulus punya kesempatan untuk menyaksikan, untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Ya, siapa Tuhan Yesus. Karena kepala penjara ini merasa terheran-heran adik-adik. Paulus dan Silas ini sudah dipasung, sudah berdarah-darah. Tapi kok masih bisa memuji Tuhan? Apa sih rahasianya? Gitu barangkali ya pikirnya. Lalu Paulus dan Silas menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya, tentang kuasanya, tentang segala macam. Karena cerita, karena kesaksian Paulus dan Silas, akhirnya kepala penjara ini bertobat. Kepala penjara ini menerima Kristus secara pribadi. Bukan hanya kepala penjara ini doang, tetapi seisi rumah tangganya. Entah ada istrinya, ada anak-anaknya, ada mertuanya barangkali. Nah, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mereka bertobat atas kesaksiannya Paulus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita, adik-adik juga kakak? Bisa nggak ya kira-kira kalau dalam kondisi yang seperti itu, maksudnya kita sudah disakiti, kita sudah menerima perlakuan yang tidak baik, kita difitnah, kita dijelek-jelekin. Adik-adik masih bisa nggak memuji Tuhan? Nah, lalu apa yang dialami Paulus dan Silas yang mengalami mujizat Tuhan, terlepas dari itu pasungan, belenggu pasungan. Nah, kira-kira mujizat itu masih bisa nggak kita alami? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bisa? Pasti bisa, karena Tuhan yang dulu melepaskan Paulus dan Silas dari pasungan, Tuhan yang sama bisa melepaskan kita dari segala hal-hal buruk yang kita alami. Ya, yakin, karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Ya, kuasa untuk melakukan mujizat, juga kuasa untuk mengalami mujizat. Nah, begitu adik-adik cerita hari ini. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan, coba kita buka dalam Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34
ayat 2. Kakak bacain ya. Untuk yang kelas kecil dulu. Untuk kelas kecil bunyinya begini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kakak ulang ya. Untuk kelas kecil, Mazmur 34 ayat 2a. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Nah, untuk yang kelas besar, full Mazmur 34 ayat 2. Bunyinya begini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kakak mau berterima kasih kepada mama, papa, kakak yang sudah membantu menemani adik-adik dalam menghafal ayat hafalan. Terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih kakak. Nah, kemudian kita mau lihat kiriman video ayat hafalan dari teman-teman kita ya. Kita saksikan. Ayat hafalan minggu ini Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih. Shalom, Queen kelas 4 SD. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih Kak. Shalom. Shalom Kak, anak kelas 2 SD. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Makasih. Shalom talama atu emang umur 2 SD. Lukas 5 ayat 16. Ayat 16. Akan tetapi Ia ia mengundurkan diri mengundurkan diri ke tempat-tempat ke tempat-tempat yang sunyi yang sunyi dan berdoa. yang berdoa. Lukas 5 Lukas 5 ayat 16. ayat 16. Terima kasih. Terima kasih. Shalom tak. Shalom, nama saya Dela. Saya akan menghafal yang terpaling minggu ini Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih Kak. Shalom. Shalom Kak, nama saya Krisna. Pada minggu ini Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih Kak. Kak, ayat hafalan minggu ini Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Kak, makasih. Shalom. Shalom Kak. Ayat hafalan minggu ini Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Makasih Kak. Shalom. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih.
Salam ayat hafalan minggu ini. Lukas 5 ayat 16. akan Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Salam ayat hafalan minggu ini. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Amin, terima kasih. Lukas 5 ayat 16. 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih, Kak. Lukas 5 ayat 16. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih, Kak. Shalom Kak, atas malam minggu ini Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Shalom Kak, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 5 ayat 16. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Terima kasih. Hafal minggu ini Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Makasih, Kak. Nah, berikutnya adalah pengumuman. Halo adik-adik, pengumuman sekolah minggu hari ini 18 September 2022. Buat kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir di gereja untuk ikut ibadah sekolah minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ingat, untuk hadir kamu harus dalam keadaan sehat dan sudah divaksin kedua. Bagi adik-adik yang kecil atau yang beribadah di rumah tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri Bekasi. Waktu beribadah di rumah, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan dan janji sahabat misi dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan dalam ibadah sekolah minggu atau ibadah umum, atau membawa ke gereja di setiap jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, boleh minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLMI.
Gembala Sekolah Minggu dan BPJ Bidang Misi GKI Rehoboth mengajak adik-adik untuk ikut mendukung pelayanan misi 2022-2023. Adik-adik bisa menjadi sahabat misi dengan mengisi kartu janji sahabat misi. Tuliskan namamu dan jumlah yang akan kamu berikan dalam periode 3 bulan, September sampai dengan November 2022. Terima kasih untuk 34 anak yang sudah berjanji menjadi sahabat misi. Ingat untuk memenuhi janjimu ya. Bagi adik-adik yang belum, bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu atau gembala sekolah minggu. Mari adik-adik belajar bermisi dengan hati berdoa dan dengan hartamu. Selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Senin 19 September, Kakak Indrianto. Selasa 20 September, Adik Immanuel Anka Prasetya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkatimu. Ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil yang bayi sampai dengan kelas 3 SD dari Mazmur 34 ayat 2a. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Untuk kelas besar, kelas 4 SD sampai kelas 6 SD, Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Adik-adik, ingat untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, boleh minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kalau kamu keluar rumah, ingat untuk pakai masker dan tetap jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, untuk minggu ini ada kakak kita yang berulang tahun. Mau tahu nggak siapa? Nah, kakak kita yang berulang tahun adalah Kak Indrianto. Selamat ulang tahun Kak Indri. Tuhan Yesus memberkati, menjawab setiap doa yang kakak naikkan. Terima kasih. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur ketika Engkau memberi kesempatan, ketika Engkau mengirim kami untuk hadir dalam persekutuan ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang begitu peduli terhadap kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau memberi kesanggupan untuk kami dapat melakukan apa yang sudah kami dengar melalui firman. Ajar kami untuk memakai kuasa yang sudah Engkau percayakan kepada kami, sehingga kami mengalami mujizat-mujizat, sehingga orang-orang teman-teman yang melihat kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk mama, papa, juga kakak yang sudah menolong kami, sehingga kami dapat ada di tengah-tengah saudara-saudara kami, teman-teman kami seiman dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Engkau memberkati mereka semua Bapa, dan kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan dalam pimpinan dan kasih-Mu, supaya minggu depan kami ada kembali bersama-sama teman-teman seiman untuk beribadah kepadamu seperti hari ini. Terima kasih banyak Bapa, ampuni segala kekurangan doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.